Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan tema kultum kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali bahwa manusia itu akan selamat dunia dan akhirat harus memenuhi beberapa tahapan. Pertama yang kemarin kita singgung adalah apa yang kita lakukan. Orang yang beriman itu ada dua. Satu ibadah, yang kedua kebiasaan. Ini kita lagi ibadah. Pulang nanti terjadi kebiasaan. Kebiasaan makan, membaca, dan lain sebagainya. Ibadah dan kebiasaan kita itu tak lepas dari yang namanya penyakit, kekurangan. Dan itu harus diobati. Obat yang pertama adalah kemarin itu bertaubat. Setelah bertaubat, ini makom. Kata Imam Ghazali itu tingkatan. Nanti kita akan paham. Bertaubat kembali. Kita punya kebiasaan nggak baik sehingga ngundang penyakit. Kenapa? Makannya padang mulu. Pagi padang, malam padang. Itu ngundang penyakit atau ngundang selamat, Pak Tosim? Ngundang, harus bertaubat kembali. Ibadah kebiasaan itu kembali bertaubat. Setelah bertaubat lulus, lalu kata Imam Ghazali bersabar. Biasa makan nasi padang terus enggak makan nasi uduk mulu, kira-kira bibirnya gatal apa enggak tuh Mas Toto? Sabar, harus bersabar. Kemudian setelah lulus ujian bersabar, naik ke syukur. Alhamdulillah udah melewati, sekarang badan sehat, terus bisa beraktivitas, bersyukur. Nah, tingkatan yang keempat ini adalah digabung dengan tingkatan kelima, takut dan berharap, khauf dan roja. Itu bagaikan burung terbang, dia tidak akan bisa menuju ke tempat yang dituju kecuali dengan dua sayap. Sayapnya ini sayap harapan dan sayap takut. Kita semua udah baca surah Al-Kahfi tiap malam Jumat. Ayat terakhir adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang menginginkan, berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya. Pak Tosim berjumpa dengan orang yang dicintai itu harus berjalan apa enggak? Apa diem aja? Enggak bisa. Harus berjalan. Nah, berjalan itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada kata siapa yang berharap liqa'a rabbihi, menjumpai Rabbnya. Ya, analogi sederhana lah. Analogi sederhana. Ketika kita lulus SMP, SMA, terus ada yang kuliah, itu kan lagi hati lagi berbunga-bunga. Jadi sekolah semangat itu karena ada yang dirindukan. Kira-kira untuk ketemu Pak Tosim nongkrong di rumah apa jalan? Jalan. Nah, demikianlah kita akan berjumpa dengan Allah, itu harus ada pendorong. Namanya harapan. Apa Pak Tosim? Harapan. Nah, kalau nggak punya harapan ya nggak bisa. Makanya harapan itu harus dipupuk terus. Untuk apa? Mencapai tujuan. Lah, agar bersemangat bagaimana? Genjot dengan fadilah. Sholat berjamaah pahalanya 27. Semakin bertambah jamaah, dilipat gandakan pahalanya. Seperti itu, genjot terus. Harapan. Nah, makanya di sini kata Imam Ghazali, agar kita selamat. Ini kelasnya udah agak pertengahan, Pak Tosim. Taubat sudah, sabar lulus, bersyukur lulus, naik ke tahapan berikutnya yakni berharap. Kenapa? Karena kita bahasanya itu
siapapun yang menginginkan berharap berjumpa dengan Robnya, berarti berjumpa itu harus ada harapan. Jangan putus asa. Harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Beda dengan tamanna. Itu ya tamanna. Harapan adalah sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kalau tamanna itu dalam bahasa Indonesia lamunan. Lamunan itu angan-angan yang enggak ada actionnya. Bahasa Pak Haji Naiman Rais sekarang banyak katanya tuh neto, no action talk only. Itu namanya angan-angan, bukan harapan, karena nggak ada action. Ternyata istilahnya itu berkembang, tapi intinya sama aja. Ada yang berharap. Lah harapannya bagaimana? Kita harus berharap bahwa Allah Maha Baik. Allah udah kayak gini nih. Mas Toto itu udah di etapa tingkatan berapa nih? Apa tadi pertama? Taubat. Kemudian sabar. Kemudian syukur. Ini etapa keempat ini. Ini kira-kira udah diginikan nih Mas Toto. Sini. Diginikan nih. Nah kita harus bagaimana? Santai-santai untuk cepat. Santai-santai atau segera? Segera. Karena yang kita jumpai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali, mohon maaf saya sampaikan ya. Quran hadis itu teks. Quran hadis itu teks. Padahal Al-Quran itu banyak menuntut untuk merenung. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma. Pak Qasim apal tapi saya yakin tafsirnya mumet. Apa? Tafsirnya mumet. Perumpamaan orang-orang munafik adalah bagaikan orang yang menyalakan api. Setelah Allah memberikan cahaya kemudian dipadamkan. Apa itu maksudnya? Yakin. Kenapa? Kalau Anda kelasnya hanya puas dengan ibadah mahdoh seperti sholat, ba'diyah, qobliyah, ya sudah. Kelasnya seperti itu. Padahal Al-Quran itu butuh untuk direnungkan. Ini saya sampaikan, kitab Ihya Ulumuddin itu dikaji hanya di pesantren. Saudi itu menolak karya kitab Imam Ghazali. Maka orang-orang yang LC biasanya terlek. Jadi kajian filosofinya itu kurang. Ketika kita ingin berjumpa berarti kan harus berjalan. Biasanya yang dibahas kan masalah fikih mulu ya Pak Tosim ya. Masalah fikih. Nah, kita harus dikasih otak itu. Al-Quran banyak perumpamaan. Umpama itu butuh perenungan. Mendekati Allah itu dengan hati. Mendekati Allah dengan apa? Kalau hatinya baik gampang kita untuk sholat. Sekali lagi, nah ini banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Besok akan kita lanjutkan bahwa orang yang ingin berjumpa dengan Allah harus jalan. Gak mungkin Pak Didi ketemu kekasihnya kalau diem di rumah. Harus apa Pak Didi? Jalan kan kayak gitu. Berharap untuk apa? Berjumpa sang kekasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.